Pada saat itu Buhairah pun membawa Nabi SAW masuk ke dalam ruangan makan lalu berkata, siapa walinya anak ini? Wali, ya. Siapa walinya anak ini? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Abu Talib berkata, bagaimana? Kata Buhairah, tidak mungkin kau ayahnya. Anak ini mati ayahnya waktu dia masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta di negeri Syam tahu. Anak ini meninggal ayahnya waktu dia umur 6 bulan di perut ibunya. Dan ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Serta dia dibina dan dididik. Dibina itu maksudnya dikasih, kalau bahasa Arab itu bina itu berarti seperti bangunan itu dibanguni, dididik, dibesarkan dan seterusnya oleh kakeknya sampai umur 8 tahun. Dan kalau kau benar kerabatnya, kau adalah pamannya. Abu Talib kaget, dari mana anda tahu semua itu? Benar semua. Dia bilang, kami temukan dalam kitab kami. Ketahuilah, keponakan kau ini adalah nabi terakhir yang sedang ditunggu oleh orang-orang. Dan kalau orang Yahudi tahu dia dari turunan Arab, maka pasti mereka akan membunuhnya sebagaimana mereka berusaha membunuh Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak suka, mereka tolak, gitu kan? Maka jangan bawa ke negeri Syam, bawa pulang ke Mekah segera. Akhirnya dibawa pulang oleh Nabi SAW ke Mekah pada saat itu. Waktu dibawa pulang ke Mekah, setelah tiba di Mekah, maka ada kejadian kecil di sini dan kita tutup dengan ini tentunya. Waktu sudah pulang ke Mekah, Abu Talib sudah mulai ketakutan karena dia sudah dengar informasi tentang keponakannya nih. Zaman dulu juga teman-teman sekalian, ada tradisi buruk ini sebenarnya, tradisi buruk juga. Seringkali dukun-dukun dan peramal ini menjual jasa. Mereka datangin negeri-negeri atau kota-kota, tawarin jasa. Datang, tancapin kemah, dan mereka jual jasa. Ayo siapa yang mau diramal, bayar. Jadi kan, seperti itulah. Waktu itu, pas Abu Talib tiba di Mekah, pas peramal-peramal lagi masuk di Mekah. Maka orang-orang Mekah bawa anaknya, suruh ramal. Lihat mukanya, lihat tangannya, lihat segala macam. Pada itu teman-teman sekalian, Abu Talib ingin mengetes. Dia bawa Nabi SAW, dicari sama dia, mana pimpinannya dukun nih, peramal-peramal. Ditemukan, lalu dibawalah Nabi SAW waktu masih kecil, umur 12 tahun tadi, dibawa. Terus pimpinan peramal itu dalam kisah, dalam buku sejarah disebutkan, memandang Nabi SAW dengan pandangan yang sangat tajam. Dan dia tidak bicara apa-apa. Dia mengatakan, tahan anak ini. Lalu dia masuk ke kemahnya. Kemungkinan dia bicara sama dukun, sama setan-setannya nih. Makan dukun. Ini, saya nggak bisa tebak anak ini nih. Abu Talib lihat pimpinan ini, biasanya dia kalau anak-anak Mekah datang, oh ini nasibnya begini, sudah bawa, bayar. Seperti itulah. Ini enggak. Lama dalam kemah. Abu Talib ketakutan, dibawa Nabi SAW. Dan Abu Talib titip pesan, kalau dia tanya, jangan sebutin di mana anak ini. Dibawalah Nabi SAW pulang ke rumah, Abu Talib kembali ke situ. Lama, baru dukun itu keluar, peramal itu keluar dari kemahnya. Lalu dia teriak, mana anak tadi itu di sini? Nggak ada yang nyaut, karena Abu Talib sudah titip pesan. Abu Talib waktu itu termasuk anaknya Abdul Muttalib, Raja Mekah. Tapi Abu Talib tidak dinobatkan jadi raja pada saat itu kan. Maka mereka diam. Yang kedua kali, mana anak itu di sini? Sampai 3 kali, kesimpulan terakhir, kata peramal itu, kita tentu tidak percaya peramal, tapi dia mengatakan, ya, kalau anak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan dia akan memimpin dunia. Begitu loh bahasanya. Dengan ini teman-teman sekalian, maka orang-orang Mekah jadi lebih yakin kalau Nabi SAW ini punya kedudukan. Walaupun kita secara orang Muslim tidak percaya dengan dukun semuanya, tapi historinya begitu. Secara histori seperti itu. Allahu a'lam. Dan